Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Putri Andita Sari selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman kelas tasawuf dan psikoterapi yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat serta nikmat keselamatan dan kesehatan untuk kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang menderang seperti sekarang. Baik, pertama-tama perkenalkan nama saya Yulita Nurul Azizah. Saya dari kelas tasawuf dan psikoterapi 1D. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi mengenai kata dan kalimat efektif. Apa sih yang dimaksud dengan kata ataupun kalimat efektif itu? Baik, untuk pengertian kata sendiri itu adalah kata adalah kumpulan beberapa huruf yang memiliki makna tertentu. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adalah unsur bahasa yang diterapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan suatu perasaan dan pikiran yang dapat dipakai dalam berbahasa. Secara umum, kata adalah sebuah unsur bahasa yang susunannya terdiri dari kumpulan huruf atau unit yang memiliki sebuah arti sehingga dapat berfungsi untuk membentuk kalimat, frasa, dan klausa. Adapun tujuan dari kata, yaitu kata memiliki tujuan sebagai satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna dan arti sehingga dapat disusun menjadi suatu kalimat, klausa, dan frasa. Kata adalah unsur bahasa yang menjadi salah satu unsur terpenting dalam kebahasaan karena dapat menerangkan benda, waktu, sifat, dan lain sebagainya. Selain adanya tujuan kata, kata juga memiliki fungsi tersendiri, yaitu sebagai satuan gramatikal terkecil yang bentuk suatu kalimat. Kata memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi sebagai subjek, fungsi sebagai predikat, fungsi sebagai objek, dan fungsi sebagai keterangan. Di slide selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai apa itu fungsi sebagai subjek, fungsi sebagai predikat, fungsi sebagai objek, dan fungsi sebagai keterangan. Ya, baik. Untuk pertama, kata memiliki fungsi sebagai subjek, yang dimana subjek adalah bagian dari kalimat yang menandakan apa yang sedang dibicarakan. Namun, hal ini tidak selalu sama dengan aktor atau pelaku sebagai subjek, termasuk dalam kalimat fasih. Contoh dari fungsi kata sebagai subjek ini sendiri adalah misalnya ayah bekerja di kantor hingga sore hari. Jika dibuat kalimat tanya, siapa yang bekerja di kantor hingga sore hari, maka jawabannya adalah ayah. Maka dapat dipastikan bahwa ayah berfungsi sebagai subjek yang sedang melakukan sebuah aktivitas. Yang kedua, ada fungsi sebagai predikat. Fungsi kata sebagai predikat memberikan keterangan tentang apa yang dilakukan oleh subjek. Contohnya, adik bermain bola di lapangan hingga sore hari. Bermain sebagai predikat yang menjelaskan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh adik di lapangan hingga sore hari. Yang ketiga, ada fungsi sebagai objek. Letak objek memiliki fungsi sebagai pemberi keterangan predikat. Contohnya adalah kata membeli tas di toko dekat rumah. Tas sebagai objek memberikan keterangan terhadap barang yang kakak beli di toko dekat rumah. Selanjutnya ada fungsi sebagai keterangan. Kata keterangan merupakan bagian dari kalimat yang berfungsi untuk memberikan keterangan terhadap unsur lainnya. Contohnya, kakak membeli tas di toko dekat rumah. Di toko dekat rumah merupakan keterangan yang memberikan penjelasan di mana kakak membeli tasnya. Jadi toko dekat rumah itu adalah merupakan keterangan tempatnya. Jenis-jenis kata. Berdasarkan jenisnya, kata dibagi menjadi 7, yaitu kata benda, kata bilangan, kata ganti, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, dan kata tugas. Yang pertama ada kata benda atau normina. Normina merupakan nama-nama dari sebuah benda dan segala hal yang dibendakan. Contohnya itu ada pensil, kursi, kucing, ayah, mobil, dan seterusnya. Yang kedua ada kata bilangan atau numeralia.
Numeralia merupakan unsur yang memiliki tugas untuk menjelaskan jumlah objek atau jumlah benda atau urutan benda. Contohnya 1, 2, pertama, berdua, 1000, beberapa, dan banyak. Yang ketiga ada kata ganti atau pronomina. Pronomina merupakan unsur yang berfungsi untuk menggantikan objek atau nomina yang dibendakan. Contohnya, ini, itu, mereka, ia, sesuatu, seluruh, masing-masing, dan lain-lainnya. Yang keempat, ada kata kerja atau verba. Verba merupakan seluruh hal yang dapat menyatakan aktivitas atau perilaku. Contoh dari kata verba yaitu makan, membeli, mandi, minum, berlari, dan lain-lain. Yang kelima, ada kata sifat atau adjektiva. Adjektiva adalah unsur yang menggambarkan sifat seseorang atau keadaan sebuah benda. Contohnya, baru, kecil, besar, baik, tinggi, rendah, buruk, dan sebagainya. Selanjutnya ada kata keterangan atau adverbia. Adverbia ialah jenis kata yang berfungsi untuk memberikan keterangan pada kata lain, seperti kata kerja, kata sifat, dan kata bilangan. Contohnya, sangat, amat, tidak, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kata tugas. Jenis ini meliputi berbagai macam unsur yang tidak termasuk jenis-jenis di atas. Berdasarkan bentuknya, sulit untuk dilakukan perubahan bentuk dan bahkan tidak dapat mengalami perubahan bentuk. Macam-macamnya adalah kata sambung, kata sandang, depan, dan seru. Fungsi dari jenis ini adalah untuk memperluas dan mentransformasi sebuah kalimat. Baik, yang tadi itu adalah jenis-jenis dari kata. Selanjutnya, kata juga mempunyai bentuk tersendiri, yaitu 1. Kata asal adalah bentuk satuan gramatikal yang memiliki makna dan belum mengalami perubahan bentuk apapun. Yang kedua, ada kata dasar merupakan bentuk tunggal maupun kompleks yang menjadi sebuah dasar pembentukannya. Kedua, bentuk di atas membentuk lagi jenis-jenis yang menjadi keturunannya. Bentuk turunan tersebut antara lain kata berimbun, berimbuhan, ulang, dan gabung. Yang pertama ada kata imbuhan. Bentuk ini merupakan modifikasi dari asal maupun dasar yang telah diberikan imbuhan berupa awalan, sisifan, akhiran, dan kombinasinya sehingga menambahkan makna yang ingin dijelaskan oleh penulis dengan kata tersebut. Contohnya, ada me, ke, ter, pe, per, di, se, dan ber. Jika digabungkan dengan unsur dari dasar menjadi berenang, ditendang, memakan, dan lain-lainnya. Yang kedua ada kata ulang. Bentuk ini merupakan pengulangan sebuah unsur dasar dan di antara keduanya dihubungkan menggunakan tanda hubung. Contohnya, anak-anak, bapak-bapak, sama-sama, macam-macam, dan sebagainya. Yang ketiga ada kata gabung atau frasa. Umumnya, gabungan ini biasa disebut dengan istilah kata majemuk. Istilah tersebut merupakan gabungan dua atau lebih morfem dasar yang mengandung satu pengertian. Contohnya, kacamata, barangkali, halal bihalal, daripada, bumi putra, matahari, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk dalam pengertian kalimat efektif. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat efektif itu? Ya, pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara penyusunan mudah dipahami dan tersampaikan maknanya secara tepat oleh pembaca atau pendengar. Dapat dikatakan efektif jika gagasan yang disampaikan diterima oleh pendengar atau pembaca dengan mudah, jelas, dan lengkap, seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Kalimat efektif memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu memuat unsur kalimat dengan lengkap dan tepat, antara lain subjek, predikat, objek, atau keterangan. Yang kedua, menaati ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku. Yang ketiga, memilih diksi secara tepat. Yang keempat, memadankan struktur bahasa dengan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima,
ide pokoknya tersampaikan dengan jelas. Yang keenam, menggunakan kata dengan tepat dan tidak bertele-tele. Yang ketujuh, memanfaatkan variasi struktur kalimat. Selain pengertian, kalimat efektif juga mempunyai syarat tertentu, yaitu terdapat 2 syarat dalam menyusun kalimat efektif, yaitu 1. Kebenaran. Kalimat efektif harus didasarkan pada penulisan yang baik dan benar, sesuai dengan ejaan yang dianjurkan. Kaidah kebahasaannya ketat mengikuti tata bahasa baku. Yang kedua, ada kepaduan. Kepaduan berkaitan dengan logika kalimat. Pilihan kata dalam penyusunan kalimat harus padu, sehingga membuat kalimat menjadi utuh dan tidak sumbang. Selanjutnya, unsur kalimat efektif. Unsur kalimat efektif terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Syarat untuk membuat kalimat dapat dipenuhi minimal dengan unsur dan predikat. Subjek, bagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku yang dapat berupa orang, tempat, atau benda. Predikat, bagian kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek, biasanya berupa kata kerja. Objek, bagian kalimat yang menunjukkan hal atau benda yang menjadi sasaran, biasanya berupa nomina. Keterangan, kalimat yang menunjukkan tujuan cara, waktu, tempat, atau sebab akibat. Biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi atau kata hubung. Baik, selanjutnya ada gambaran contoh kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Yang di sebelah kiri, yang ke-1, yaitu kalimat efektif. Contohnya, pihak sekolah itu subjek, memasang predikat, CCTV objek untuk keamanan sekolah, keterangan dan tujuan. Dikatakan kalimat efektif dikarenakan adanya subjek, predikat, objek, dan keterangan dalam kalimat tersebut. Yang kedua, ibu belanja buah sayur, telur, daging, sapi, dan beras di pasar. Ibu sebagai subjek, belanja sebagai predikat, buah sayur, telur, daging, sapi, dan beras sebagai objek, di pasar sebagai keterangan tempat. Kata ini dikatakan kalimat efektif. Kalimat ini dikatakan kalimat efektif dikarenakan adanya subjek, predikat, objek, serta keterangan tempat di dalamnya. Contoh yang ketiga, Putri mengayuh sepeda dengan kencang. Putri itu subjek, mengayuh predikat, sepeda objek, dan kencang keterangan cara. Selanjutnya, di lembar kedua yang bernomorkan 2, adanya contoh kalimat tidak efektif. Mengapa dikatakan kalimat tidak efektif? Baik, kita bisa baca sama-sama dan memahami sama-sama. Yang pertama, ada kalimat sekolah membagi-bagikan buku pelajaran untuk ke semua siswa kelas 5. Mengapa dikatakan kalimat tidak efektif? Dikarenakan dalam kalimat tersebut adanya pengulangan kata dan tidak lengkapnya syarat akan adanya subjek, predikat, objek, dan keterangan yang membuat kalimat tersebut dikatakan kalimat tidak efektif. Yang kedua, ibu memasak dan menggoreng ayam goreng di dapur. Ini pula sama karena adanya kata yang tidak efektif, yaitu tidak adanya subjek, predikat, objek, keterangan secara lengkap. Yang ketiga, Diana mengiris dan memotong sayuran wortel dengan cepat sekali. Yang keempat, Putri adalah siswa yang teladan dan jadi panutan di sekolah. Yang kelima, semut adalah serangga yang suka makan gula karena manis dan semut suka makanan manis. Yang terakhir, Fitri sangat giat belajar demi untuk ujian sekolah. Kalimat berikutnya alasannya sama seperti kalimat yang sebelumnya, yaitu 1 dan 2, karena adanya kalimat pengulangan ataupun tidak lengkapnya penggunaan subjek, predikat, objek, serta keterangan dalam kalimat tersebut, maka dikatakan sebagai kalimat tidak efektif. Baik, selanjutnya yang terakhir itu ada di lembar ketiga yang merupakan contoh kalimat efektif. Dikatakan kalimat efektif alasannya sama seperti lembar sebelumnya, yaitu lembar 1, karena adanya penggunaan unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan di dalamnya. Contohnya, nomor 1, sekolah membagikan buku pelajaran kepada siswa kelas 5. Sekolah dikatakan sebagai subjek, membagikan
dikatakan sebagai predikat, buku pelajaran dikatakan sebagai objek, kepada siswa kelas 5 dikatakan sebagai keterangan. Selanjutnya, ibu memasak ayam goreng di dapur. Ibu dikatakan sebagai subjek, memasak dikatakan sebagai predikat, ayam goreng dikatakan sebagai objek, di dapur dikatakan sebagai keterangan tempat. Selanjutnya, Diana memotong wortel dengan cepat. Diana dikatakan sebagai subjek, memotong dikatakan sebagai predikat, wortel dikatakan sebagai objek, dengan cepat dikatakan sebagai keterangan cara. Berikut pun contoh-contoh selanjutnya merupakan kalimat efektif karena terdapat unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan di dalamnya. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan mengenai kata dan kalimat efektif adalah pengertian kata merupakan kumpulan beberapa huruf yang memiliki makna tertentu sehingga dapat berfungsi untuk membentuk kalimat, frasa, dan klausa. Selain membahas dari segi pengertiannya, kata juga memiliki tujuan dan bentuk dan fungsi tertentu. Selain itu, kata juga memiliki beberapa jenis dan bentuk serta memaparkan contoh-contoh dari kata. Sedangkan pengertian kalimat efektif adalah kalimat yang secara penyusunan jelas, lengkap, dan mudah dipahami, serta tersampaikan maknanya secara tepat oleh pembaca atau pendengar. Selain membahas mengenai segi pengertian, kalimat efektif juga memiliki syarat dan unsur di dalamnya, serta memaparkan beberapa contoh dari kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Baik, sekian presentasi dari saya, Yulta Nurul Azizah, mengenai pembahasan tentang kata dan kalimat efektif. Semoga materi ini bisa tersampaikan dengan baik dan bisa bermanfaat bagi pendengar, pembaca, terutama untuk diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata yang salah yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.